Ya, materi kita hari ini yaitu membahas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini saya yakin sekali Anda semua sudah tidak asing lagi dengan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini. Karena memang dalam administrasi negara, asas ini sangat familiar ya, atau ini adalah asas yang sering sekali muncul dalam baik praktek penyelenggaraan administrasi negara maupun praktek-praktek maupun ya pembelajaran secara akademis ya. Nah, jadi terkait dengan asas umum pemerintahan yang baik ini ya, saya ingin memulai dengan menjelaskan tentang ya seperti apa ya lahirnya asas umum pemerintahan yang baik ini dalam administrasi negara. Jadi dalam sebuah negara, khususnya di Indonesia ini kan sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kita ini menganut konsep welfare state, negara kesejahteraan. Nah, negara dengan konsep welfare state ini, itu tugas pemerintah tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi pemerintah juga bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, karena ada juga konsep negara yang lain yaitu night watcher state, ya, negara penjaga malam itu hanya menjaga ketertiban saja, menjaga keamanan saja. Sementara Indonesia ini menganut konsep welfare state, negara kesejahteraan. Nah, di sini yang dapat kita pahami bahwa kesejahteraan masyarakat itu merupakan tanggung jawab negara. Nah, itu negara welfare state atau tanggung jawab pemerintah. Nah, oleh karena itu pemerintah ya sebagai penyelenggara negara tentu harus mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang mendukung ya untuk terwujudnya kesejahteraan tersebut. Nah, Indonesia ini sebagai sebuah negara hukum, ya tentu saja praktek-praktek penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku tentu saja, ya. Itulah sebagai ciri negara hukum. Artinya sebagaimana yang saya jelaskan di materi yang kemarin kan tentang kewenangan dan tindakan pemerintah, ya. Artinya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, ya, maka nanti kewenangan itu kan digunakan untuk tindakannya itu harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan, ya, baru boleh pemerintah bertindak. Dengan kata lain, kalau tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah tidak boleh melaksanakan suatu kewenangan-kewenangan tertentu. Nah, di sini ya tentu peraturan perundang-undangan tadi dikatakan sebagai dasar tindakan pemerintah. Ya, tidak mungkin sebuah peraturan perundang-undangan tersebut lengkap, ya, sempurna mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat ini. Nah, disinilah kelemahan suatu peraturan perundang-undangan. Karena peraturan undang-undangan itu kan bersifat tertulis, dan kelemahan suatu hukum yang bersifat tertulis tentu saja dia pasti tidak akan sempurna, pasti akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Ya, boleh jadi ketika undang-undang atau suatu peraturan perundang-undangan dibuat, dia sudah cukup bagus, ya, sudah sesuai dengan situasi kondisi ketika dia dibuat. Namun seiring berjalannya waktu, ya, perkembangan zaman, bisa saja nanti banyak hal-hal yang kurang atau tidak relevan lagi. Nah, inilah bisa terjadi kekosongan hukum,
bisa terjadi norma yang kabur, ya, atau konflik norma karena banyak hal yang tidak relevan lagi. Nah, maka pemerintah diberi kewenangan yang namanya diskresi. Nah, diskresi ini ya adalah kewenangan bebas bertindak yang dimiliki oleh pemerintah, ya, dapat menggunakan inisiatifnya untuk mengambil suatu kebijakan tertentu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan konkret yang ada di masyarakat jika memang belum ada aturan yang mengatur. Nah, gitu ya relevansinya. Ya terkadang kan ada permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat namun belum ada aturan. Nah, maka pemerintah bagaimana? Ya, kalau hanya menurut peraturan sesuai dengan prinsip negara hukum tadi, ini aturannya tidak ada. Tapi kan masalah ini harus segera diatasi. Bagaimana? Maka digunakanlah diskresi atau fresh air mission, kewenangan bebas bertindak pemerintah ya atas inisiatifnya sendiri ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konkret yang ada di masyarakat. Nah, berkaitan dengan penggunaan discretionary power ini ya, ini kan karena tidak mengacu kepada undang-undang atau hukum tertulis, maka ini tidak memiliki batasan yang jelas. Apa yang menjadi batasan diskresi ini? Karena kalau tanpa batasan yang jelas, bisa saja disalahgunakan oleh pemerintah. Itulah yang dikatakan sebagai abuse of power, détournement de pouvoir, ya, atau pelampauan kewenangan. Nah, karena memang tidak ada batasan yang jelas penggunaan diskresi ini. Nah, oleh karena itu dalam praktek administrasi negara muncullah yang disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, sesuai dengan namanya ini asas. Asas ini kan bukan dalam bentuk norma tertulis, tidak normatif. Dia merupakan etik, ya, etika, acuan moral, nilai-nilai, itulah asas. Ya, asas itu lebih tinggi daripada norma itu sendiri. Ya, asas-asas itu adalah sumber lahirnya norma itu sendiri. Ya, misalnya kita tahu ada norma hukum, ya ada undang-undang, ya kalau itu di negara. Nah, undang-undang itu lahir dari apa? Dari asas lahirnya. Ya, sama lah kita nih bernegara juga. Negara Indonesia ini diatur dengan hukum. Nah, namun hukum-hukum yang ada di Indonesia ini lahir berdasarkan apa? Lahir berdasarkan asasnya atau dasar negaranya, itu Pancasila. Nah, begitu. Jadi asas itu berkedudukan di atas ya norma hukum itu sendiri atau di atas peraturan perundang-undangan. Nah, jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dia bukan undang-undang sebenarnya. Dia bukan norma tertulis ya atau sesuatu yang bersifat normatif mengatur hal-hal yang konkret. Namun dia hanyalah nilai-nilai etik ya yang berlaku sebagai kebiasaan ya yang hidup dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara dalam bidang administrasi negara. Nah, jadi ada semacam batas-batasan etika lah, ya. Batasan-batasan etika seperti apa penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu, apa saja yang menjadi poin-poinnya. Nah, ini yang akan dijelaskan. Nah, itulah yang digunakan sebagai batasan. Batasan bagi pemerintah tadi ya dalam penyelenggaraan negara. Jangan sampai tindakan-tindakan pemerintah itu berlebihan dan merugikan masyarakat. Maka ada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai rambu pembatasnya. Nah, begitu. Ya. Nah, saya akan menjelaskan ini ya. Asas-asas umum pemerintah adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Nah, ini ya. Asas umum pemerintahan, yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Nah, ini artinya memang ini digunakan dalam praktek penyelenggaraan negara atau administrasi negara, ya, norma kesusilaan, ya, kepatutan, dan aturan hukum itu menjadi acuannya. Jadi hal yang
tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan ya dalam penyelenggaraan negara itu, dan harus hal-hal yang dinilai patut atau pantas untuk dilaksanakan ya oleh pemerintah terkait penyelenggaraan negara itu. Nah, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, artinya memang penyelenggaraan pemerintahan itu ya harus hal yang benar ya, yang baik, yang wajar ya, tidak melanggar norma-norma kesusilaan, norma kepatutan itu kan sopan santun, dan tidak, tentu saja tidak melanggar aturan hukum itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi asas-asas ya atau batasan dalam penyelenggaraan negara itu ya, sebagai rambu yang membatasi tindakan pemerintah ya, jangan sampai dia melakukan suatu kesewenang-wenangan. Nah, asas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Nah, ini di Indonesia ya, di Indonesia ini asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi ada 7 asas itu diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tersebut. Nah, 7 asas itu nantilah yang digunakan sebagai batasan yang saya katakan tadi ya bagi pemerintah dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, nanti Anda bisa mengunduh ya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 ya. Nanti bisa dilihat di situ ya, ada 7 asas umum pemerintahan yang baik. Nanti kan saya jelaskan di belakang apa saja asas-asasnya. Nah, asas hukum adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik tolak berpikir ya, pembentukan dan interpretasi hukum. Nah, jadi ini gunanya asas itu. Ya, ini kan asas, ini kita bicara asas. Kita bicara asas umum pemerintahan yang baik. Ini tadi saya katakan sebagai batasan ya, sebagai rambu bagi pemerintah ya dalam bertindak. Nah, maka asas ini ya, ini kan asas hukum ini. Dia dapat dikatakan sebagai jantungnya aturan hukum. Yang tadi saya katakan ya, asas kan sebagai sumber norma. Nah, maka norma hukum sendiri, undang-undang itu sendiri, itu semua lahir dari asas. Maka sini dikatakan asas hukum adalah jantungnya aturan hukum, ya. Karena dari asas itu lahir aturan hukum. Tanpa ada asas hukum tidak mungkin lahir aturan hukum, ya. Jadi kan kata lain, asas hukum itu ya ibu kandungnya dari aturan hukum. Dari asas hukum itu lahir aturan hukum. Nah, jadi undang-undang yang berlaku di negara kita ini, undang-undang apa misalnya, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, atau yang tadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara bersih bebas KKN, dan undang-undang yang lain, itu semua lahir dari asas. Ya. Urutannya asas, undang-undang, baru praktek. Nah, gitu ya. Asas itu yang paling tinggi. Samalah negara yang tadi saya katakan, negara Indonesia ini asasnya Pancasila, ya. Lalu normanya adalah peraturan undang-undangan, lalu baru dipraktekkan gitu ya. Nah, maka asas itu jantungnya aturan hukum, dia menjadi titik tolak ya, berpikir ya, pembentukan dan interpretasi hukum. Nah, jadi kan ya sehubungan dengan yang tadi saya katakan terkait bagaimana penyelenggaraan negara itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ya. Tentu sebagai acuannya sudah ada aturan undang-undang ya, atau peraturan undang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah ya, yang sudah ada sebagai acuan bagi pemerintah dalam bertindak ya terkait kewenangan ya. Tanpa ada kewenangan yang diatur dalam undang-undang kan tidak boleh pemerintah bertindak. Nah, namun terkadang peraturan undang-undangan itu kan dia masih perlu penafsiran ya, undang-undang. Maka undang-undang ada turun lagi, misal PP, ada Perpres, ada Perda, itu karena undang-undang itu perlu penafsiran lagi gitu. Ya. Terkadang tidak serta-merta dapat dilaksanakan, perlu aturan pelaksana. Nah, pelaksana ini kan bagaimana undang-undang itu ditafsirkan. Ya, undang-undang, misalnya Undang-Undang
nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, itu undang-undang sudah ada. Nah, lalu bagaimana untuk melaksanakan ini secara komprehensif? Tentu terkadang ada hal-hal yang perlu aturan tambahan lagi, aturan pelaksana yang lebih konkret lagi, maka muncullah PP, muncullah Perpres atau Permendagri dan seterusnya. Nah, ini kan artinya pembuatan peraturan yang di bawah undang-undang ini kan perlu penafsiran atau interpretasi. Nah, maka pemerintah dalam menafsirkan atau menginterpretasikan aturan ini tentu tidak boleh interpretasi sendiri seenaknya berdasarkan kepentingan pribadi kelompok yang merugikan masyarakat. Tidak boleh. Ya tentu interpretasi yang benar bagaimana yang sepatutnya, yang seharusnya. Maka muncul asas umum pemerintahan yang baik itu tadi sebagai sandaran berpikirnya. Itu. Nah, jadi pemerintah tidak boleh juga kesenang-wenangan ya dalam menafsirkan aturan. Maka ada asas umum pemerintahan yang baik sebagai sandaran berpikir gitu. Nah, jadi tidak boleh juga ya sesukanya lah gitu. Jadi adalah rambu-rambunya, adalah nilai-nilai asas yang memagarinya supaya tidak sembarangan pemerintah itu bertindak atau menafsirkan suatu aturan gitu. Nah, peraturan hukum merupakan patokan tentang perilaku yang seharusnya berisi perintah, larangan, dan kebolehan. Nah, ya kalau asas dia sifatnya abstrak, ya dia nilai-nilai saja, etik saja. Nah, sedangkan peraturan perundang-undangan, ya atau undang-undang atau peraturan hukum, nah itu kan yang tadi digunakan sebagai acuan, ya sebagai dasar pelaksanaan suatu kewenangan atau tindakan pemerintah. Nah, maka itu konkret, ya undang-undang atau peraturan hukum itu karena dia normatif sifatnya, isinya 3. Bisa perintah, bisa larangan, bisa kebolehan. Ya, perintah ini tentu saja hal yang harus dilaksanakan. Ya, kalau larangan hal yang tidak boleh dilaksanakan. Kebolehan itu sesuatu yang prinsipnya tidak boleh, tapi karena suatu izin-izin tertentu, ya dia menjadi boleh. Nah, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Ya, gitu peraturan hukum itu. Ya, misal saja ada apa misalnya undang-undang, ya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah misalnya, ya. Nah, dari mana perintahnya, larangan, kebolehannya? Nah, dilihat di situ, ya. Apa perintah undang-undang terhadap apa aparatur pemerintahnya sendiri, lalu apa perintah undang-undang terhadap masyarakat. Nah, itu sudah diatur di situ, ya. Tugas pemerintah ini, ya. Lalu masyarakat kewajibannya ini, ya itu perintah. Larangan tentu tidak boleh, ya. Ya batasan kewenangan pemerintah ini, masyarakat tidak boleh melakukan ini, kan gitu, ya. Kalau kebolehan terkait perizinan, nah itu lah peraturan hukum, ya isinya bisa perintah, larangan, bisa juga ya sesuatu yang dibolehkan. Nah, itu ya. Jadi intinya asas itu adalah lebih tinggi daripada norma hukum itu sendiri. Nah, terkait istilah, kalau di Belanda, ya, jadi kenapa kaitan dengan Belanda? Karena memang hukum di negara kita ini ya dulunya dari Belanda asalnya, ya. Nah, di Belanda sendiri asas umum pemerintahan yang baik itu dikenal dengan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, ya ABBB, ya, singkatannya supaya mudah. Nah, di Inggris dikenal The Principle of Nature Justice. Di Prancis, Les Principes Generaux du Droit Coutumier Public. Nah, itu di Prancis. Belgia, Allgemeine Rechtsbeginselen. Di Jerman, Verfassungsprinzipien. Di Indonesia, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini saya bandingkan ya istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini ya di beberapa negara, ya. Nah, artinya ini semua negara itu ada menggunakan ya asas-asas umum ini.
ya, tentu dengan sebutan dan nama yang berbeda ya, tapi tetap maksudnya sama ya, sebagai asas atau sebagai acuan etik, nilai-nilai bagi pemerintah ya, bagaimana penyelenggaraan negara itu yang baik dan benar gitu ya. Nah, ini ada di setiap negara. Nah, pengertian AAUPL ya. Nah, jadi kita lihat apa sih yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ya. Maka menurut Jazim Hamidi, AAUPL ini merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Han. Nah, yang tadi saya katakan ya, asas umum pemerintahan baik itu dia merupakan hukum tidak tertulis. Ya, dia merupakan suatu etik, nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Nah, ini dalam praktek penyelenggaraan negara, ya asas-asas itu hidup, seperti misal asas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas akuntabilitas, ya, azas keadilan misalnya. Itu semua hidup ya dalam praktek penyelenggaraan negara ya. Karena AAUPL ini berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Nah, itu salah satunya. Ya, AUPL merupakan pegangan bagi pejabat administrasi negara ya dalam menjalankan fungsinya. Nah, yang tadi saya katakan ya, undang-undang itu adalah acuan normatifnya. Namun masalahnya kan tadi saya katakan undang-undang pertama dia tidak lengkap. Sementara permasalahan konkret di masyarakat itu selalu ada dan bervariasi. Belum tentu undang-undang bisa mengakomodir. Ya, dan juga ya dalam menafsirkan undang-undang tentu harus ada batasan juga. Jangan sampai penafsiran undang-undang itu sesuka pemerintah saja, nanti bisa bahaya kalau perintahnya zolim. Nah, maka muncul AUPL ini sebagai azas yang membatasi. Ya, jadi bagi pejabat negara atau pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas fungsinya, dia dapat berpegang ya kepada asas ini agar apa yang dia jalankan itu benar dengan atau tanpa aturan. Kalau ada aturan jelas, tidak ada aturan pegang kepada AUPL ini supaya tindakannya adalah tindakan yang benar, dapat dipertanggungjawabkan tentu saja kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Nah, begitu. Nah, selain bagi pejabat administrasi negara, AUPL ini juga dapat menjadi alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud basicking. Basicking itu adalah keputusan ya, bahasa Indonesianya kan produk produk hukum ya, dalam administrasi negara itu kan ada dua jenis, ada regling dan ada basicking ya, ada dua. Regling itu peraturan, basicking itu keputusan. Bedanya kalau regling itu berlaku umum, sedangkan basicking itu berlaku khusus ya, untuk orang-orang tertentu saja yang disebutkan di dalam keputusannya. Misalnya keputusan pengangkatan pegawai negeri, keputusan pemberhentian pegawai, keputusan pemberian izin perusahaan, itu basicking ya. Kalau regling itu peraturan undang-undangan, perda, undang-undang itu regling. Nah, jadi seandainya ada, misalkan ada tuh kita petun peradilan tata usaha negara, di situ kan bisa orang menggugat keputusan pejabat negara yang dinilai merugikan, ya. Misalnya ada seorang pegawai negeri yang dimutasi sangat jauh ya oleh atasan, misal tidak terima dia bisa gugat, atau diberhentikan dia bisa gugat, atau perusahaan yang diberikan sanksi atau cabut izin oleh pemerintah dia bisa menggugat. Nah, itu maka UPL ini dapat digunakan oleh hakim untuk menilai ya benar atau tidaknya tindakan hukum administrasi pejabat administrasi negara ini. Seperti yang kemarin di Kabupaten Bungo, Bupati ya menahan penerbitan SK seorang Datuk Rio ya yang terpilih. Nah, itu digugat oleh yang bersangkutan karena dianggap
dia berhak dilantik kok tidak dilantik, tidak di SK-kan, nah begitu. Ya, ini digunakan AUPL ini oleh hakim untuk menilai nanti ya mana yang benar. Dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Nah, kaitan dengan itu tadi ya. Kalau kita merasa dirugikan, ada hal-hal ya dalam suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan, yang kita nilai bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, ya itu dapat kita jadikan dasar gugatan, ya putusannya bertentangan dengan misal azas kepastian hukum, azas transparansi, azas akuntabilitas, misalnya atau azas keadilan, bisa saja gitu ya. Nah, jadi memang sangat besar ya fungsi dari AUPL ini. Nah, sebagian besar AUPL masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali dalam praktek kehidupan masyarakat. Nah, yang tadi saya katakan, ya dia kan asas atau hukum tidak tertulis, maka dia sifatnya ya abstrak masih, ya. Nah, dikatakan sebagian besar masih merupakan azas yang hidup di masyarakat, yang masih harus digali, ya, yang masih harus dicari ya dalam praktek-praktek kehidupan masyarakat. Namun sebagian lain dia sudah menjadi kaidah tertulis yang terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Nah, artinya ya misalnya saja yang diatur di dalam Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN tadi. Nah, itu sudah dalam tertulis ya. Ya, tujuan dituliskan itu tentu saja supaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pejabat negara. Ya, namun yang tidak tertulis pun itu berlaku sepanjang dia memang ada hidup dalam praktek kehidupan di masyarakat atau di pemerintahan gitu. Nah, jadi karena dia asas tidak mesti tertulis ya. Kalaupun dia tertulis dalam undang-undang, salah satu dalam undang-undang 2899 tadi dan undang-undang lain juga ada, yaitu hanya untuk memberikan kepastian hukum. Nah, namun yang tidak tertulis pun dia dapat berlaku sepanjang dia memang hidup di dalam kehidupan masyarakat gitu. Ya. Nah, jadi dia adalah azas ya, AUPL itu azas. Nah, arti penting dan fungsi AUPL. Ya, asas umum pemerintahan yang layak. Pertama, bagi pejabat administrasi negara. Apa sih fungsinya ya? Pertama, dia sebagai pedoman dalam menafsirkan dan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sumir, samar, dan tidak jelas. Maksudnya ya, sumir, samar itu atau tidak jelas itu ya ada suatu peraturan tapi terkadang ya norma-norma yang diatur dalamnya itu terkadang tidak jelas atau ada konflik norma, ada bahkan kekosongan hukum ya, redaksi tidak jelas. Nah, ini dapat ya dikembalikan, disandarkan kepada asas umum ini ya untuk menafsirkannya ya. Ya, karena ya namanya undang-undang itu kan dibuat oleh manusia juga, terkadang ya tidak perfect juga kan ya, ada hal-hal yang masih bermasalah ya, seperti misalnya sekarang ada undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan ya, yang halamannya sangat banyak itu. Ya itu kalau nanti dilihat satu persatu pasal per pasal itu pasti nanti ada ditemukan pasal-pasal yang sumir ya atau samar atau yang tidak jelas. Nah, itulah nanti dapat ya digugat atau dikembalikan kepada asas umum pemerintahan yang baik ya kalau memang ada norma yang tidak jelas gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi sebagai pedoman dia bagi pejabat negara itu ya, asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai pedoman dalam menafsirkan dan penerapan peraturan ya. Jadi tidak boleh lepas ya seorang pejabat negara tadi harus selalu berpegang kepada asas umum pemerintahan yang baik ya dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Nah, yang kedua, fungsi AUPL ini membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan phrase air message yang jauh menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini tadi saya jelaskan di awal ya. Terkadang ya untuk mengatasi masalah-masalah konkret di masyarakat ya sementara aturan tidak ada ya,
atau normanya kabur, sumir tadi dikatakan, nah pemerintah harus bertindak juga. Maka ada kewenangan bebas bertindak diskresi atau fresh air measure ini ya yang memberikan peluang bagi aparatur pemerintah untuk mengambil kebijakan atas inisiatifnya sendiri. Nah, maka batasannya adalah kembalikan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi. Jangan sampai keputusan diambil ternyata justru menindas, ternyata justru merugikan masyarakat, maka dikembalikan ke asas itu, ya. Dapat diukur, dapat diuji nanti keputusan yang diambil benar tak. Misal sekarang, ya di tengah kondisi COVID, ya, yang tidak pernah kita duga sebelumnya ini, nah maka pemerintah misal mengambil tindakan ya PSBB misalnya, atau sekolah dijadikan dari rumah daring gitu misalnya ya, atau kebijakan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat, pemberian BLT pekerja dan seterusnya itu. Nah, itu boleh jadi belum ada aturannya ya, belum ada dasar hukumnya karena memang ya COVID sendiri juga baru pertama kali kan. Nah, namun karena ini harus diatasi permasalahan konkret ini, maka pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan fresh air measure ya untuk awalnya, karena memang kalau katakanlah belum ada aturan, lalu nanti bisa dibuatkan aturan. Nah, maka di AUPB asas umum pemerintahan yang layak atau baik inilah yang menjadi dasar pemerintah. Keputusan yang ambil itu benar enggak, sesuai tidak dengan atas kepastian hukum, misal transparansi, akuntabilitas, keadilan, kepentingan umum misalnya, untuk itu enggak sesuai tidak gitu ya. Nah, itulah menjadi alat ukurnya ya bagi pemerintah. Nah, lalu administrasi negara dapat terhindar dari perbuatan onrehmatik dat, detournement de pouvoir, abuse de droit, dan ultrafire. Ini tadi saya katakan ya. Penggunaan fresh and measure ya yang merupakan kewenangan bertindak itu kan berpotensi ya kalau salah itu bisa terjadi onrehmatik dat ya, suatu tindakan hukum yang di luar jalurnya gitu, yang di luar kewenangannya gitu, yang bukan kewenangannya diatur, diurus misalnya, diambil keputusan, atau yang melampaui ya, yang merugikan masyarakat, deternement de pouvoir ya, pelampauan kewenangan ya, artinya abuse the droit ya, penyalahgunaan kekuasaan, ultrafire ya, keputusan yang berlebihan ya gitu ya. Nah, maka harus ada dasar sandaran berpikirnya supaya ini dapat diukur. Nah, maka dikembalikan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang layak ya. Ini sebentar lagi ya putus ya, nanti akan saya kirimkan lagi linknya, nanti silakan masuk lagi. Bagi masyarakat, nah tadi bagi organisasi negara, sekarang bagi masyarakat, sebagai pencari keadilan, AUPL dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Ya, tadi dikatakan ya, jika ada masyarakat misalnya yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum atau keputusan hukum dari pejabat administrasi negara, boleh ya menggugat itu berdasarkan AUPL ini. Tadi saya katakan misalnya ada masyarakat yang tanahnya disita ya, diambil oleh negara misalnya, atau yang usahanya ditutup oleh pemerintah ya, atau pegawai negeri yang diberhentikan merasa tidak terima misalnya, itu bisa menggugat ya, menggugat ke PT UN ya dengan dasarnya yaitu AUPL ini. Nah, bisa. Bagi hakim tun dapat digunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dilakukan oleh pejabat tun. Nah, jadi bagi masyarakat dapat digunakan sebagai alat menggugat, sedangkan bagi hakim sendiri digunakan sebagai alat untuk mengukur ya. Nah, baik ya, kita sambung. Saya matikan dulu.